Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Alia Rizka. Untuk di video kali ini, aku akan bahas makanan atau jenis-jenis makanan apa aja yang harus atau sebaiknya dihindari saat kalian sedang hamil. Sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru aja ketemu sama channel YouTube aku, baru mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan tombol loncengnya biar setiap aku upload video kalian dapat notifikasi dari aku. Dan jangan lupa juga buat di like dan komen serta share ke sosial media yang kalian punya. Oke, aku langsung lanjut aja ke videonya. Nah, biasanya ada dua tipe ibu hamil nih dalam hal makanan ya. Yang pertama adalah tipe ibu hamil yang pilih-pilih makanan, dan yang kedua adalah tipe ibu hamil yang semuanya dimakan atau apa aja dimakan. Nah, kira-kira gimana nih menurut kalian? Boleh nggak sih semua makanan itu boleh untuk ibu hamil, atau ada makanan yang tertentu yang nggak boleh dimakan ketika kita lagi hamil? Saat hamil, makanan ini sangat penting untuk ibu hamil ya. Kenapa? Karena gizi dalam makanan ini selain untuk memenuhi kebutuhan si ibu, dia juga untuk memenuhi kebutuhan janin untuk masa pertumbuhan dan perkembangannya di dalam rahim. Namun ternyata nggak semua makanan itu bisa dimakan ketika kalian lagi hamil nih. Jadi eh, harus pilih-pilih ya. Jangan karena kalian suka makanan ini yang sebelumnya kalian makan apa aja, tapi ketika hamil jangan egois karena kalian juga menghidupi janin. Jadi harus pilih-pilih makanan, jangan makan sembarangan. Baiknya ketika kalian pengen makan sesuatu nih, something yang kalian pikir ragu, boleh makan gak sih? Mendingan kalian cari tahu dulu, boleh nggak sih makan ini, boleh nggak sih makan ini, gitu, oke? Okay? Nah, beberapa makanan yang sebaiknya dihindari saat hamil adalah keju impor. Nah, keju impor ini sebaiknya dihindarin ya, karena apa? Karena kejunya ini belum dipasteurisasi. Pasteurisasi itu maksudnya gini, keju kan dari susu. Nah, kemudian susu ini nggak diolah dengan baik, nggak diolah dengan benar. Artinya eh, tidak diolah dengan suhu yang pas, dengan waktu yang lama, sehingga susunya ini nggak benar-benar matang. Tapi tujuan dari pasteurisasi ini ada ya, ada tujuan tertentu kenapa si keju ini harus dipasteurisasi. Ada beberapa keju yang ternyata jika keju tersebut tidak dipasteurisasi, masih terdapat bakteri di keju tersebut. Nah, yang paling sering ditemukan di keju tanpa pasteurisasi ini adalah bakteri Listeria, di mana bahayanya bakteri ini dapat menembus plasenta. Ya, ini makanya si ibu hamil kurang-kurangin ya makan keju impor yang tidak dipasteurisasi. Kalau kalian bingung keju impor itu seperti apa, jadi keju impor itu keju yang masih dalam bentuk bongkahan ya. Kalau misal keju cheddar gimana, keju mozzarella gimana, itu masih bisa kok, masih bisa dimakan tapi juga dalam jumlah yang nggak terlalu banyak. Nah, jenis makanan kedua yang sebaiknya ibu hamil hindari adalah makanan yang belum matang atau kurang matang atau setengah matang. Yang ternyata makanan yang belum matang atau makanan yang setengah matang ini bakterinya masih banyak, Bu. Bakterinya itu biasanya bakteri Salmonella yang biasanya menyebabkan penyakit tifus, kemudian bakteri E. coli yang biasanya menyebabkan diare gitu ya. Contoh makanan mentahnya apa aja? Nih, yang biasanya makan sushi, itu dihindari ya. Karena apa? Karena itu ada yang ada salmon yang belum matang, terus ada seafood yang masih belum matang. Banyak di sushi itu yang masih bahannya itu belum matang ya. Kemudian ada steak ya. Steak yang biasanya medium rare, yang tingkat kematangannya belum well done, itu sebaiknya dihindari oleh ibu hamil. Kemudian apalagi seafood yang cara pengolahannya ini nggak benar ya. Kadang juga ada yang seafood belum matang atau setengah matang, itu juga dihindari. Kemudian yang paling sering lagi adalah telur setengah matang ya. Ini banyak banget yang suka telur setengah matang ya. Tapi ketika kalian hamil, tolong jangan makan dulu telur setengah matang, karena ternyata pada telur setengah matang ini masih banyak bakteri yang belum mati. Nah, jenis makanan
Yang ketiga yang harus dihindari atau sebaiknya dihindari oleh ibu hamil adalah ikan laut yang mengandung tinggi merkuri. Sering beranggapan bahwa makanan yang bagus, makanan yang sehat, makanan yang bergizi itu adalah makanan yang berasal dari laut ya, seperti ikan laut. Tapi pada dasarnya ternyata gak semua ikan laut atau makanan laut ini sehat ya, bergizi gitu ya. Karena apa? Tinggi merkuri. Contohnya apa? Ikan-ikan besar kayak ikan hiu, ikan makarel, ikan tuna kuning dan sebagainya itu tinggi merkurinya. Nah, misalkan kalian masih pengen makan ikan laut, bolehlah, tapi ikan-ikan laut yang berukuran kecil karena merkurinya itu sedikit atau rendah. Dan dalam satu minggu itu paling nggak kalian makan maksimal 2 kali ikan laut dalam satu minggu ya. Kenapa sih nggak boleh terlalu sering makan ikan laut yang mengandung merkuri? Karena penelitian ini mengatakan bahwa merkuri ini dapat merusak otak janin. Kalau saya pribadi saran bolehlah makan ikan air tawar. Ini selain gak ada merkurinya, ini juga bagus, gizinya banyak dan tentunya bermanfaat buat kalian yang lagi hamil. Jenis makanan yang selanjutnya yang sebaiknya dihindari adalah makanan yang manis. Jangan terlalu sering makanan yang manis, minuman yang manis. Karena apa? Karena ini dapat mengakibatkan berat badan janin yang terlalu besar di dalam rahim. Boleh makan manis, tapi jangan terlalu banyak atau jangan terlalu berlebihan. Dikit-dikit aja. Jenis makanan yang kelima yang sebaiknya dihindari adalah makanan yang mengandung kafein. Ternyata banyak banget nih kita temuin kafein di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita sering mengkonsumsinya ya, seperti kopi, kemudian teh, soda, bahkan pada coklat pun mengandung kafein. Nah, kafein ini ternyata sangat berbahaya. Kenapa? Karena kafein ini dapat terlarut dan dapat menembus ke plasenta. Di mana kafein ini jika mengenai janin dapat mengakibatkan kematian mendadak pada janin atau janin lahir dengan berat badan yang rendah atau prematur. Anjuran menurut penelitian nih, ibu hamil masih boleh mengkonsumsi kafein tapi dalam jumlah yang sangat sedikit, maksimal 200 mg per hari. Kalau diibaratkan kopi sasetan nih ya, itu nggak lebih dari 2 saset atau 2 cup per hari. Tapi kalau saran dari aku adalah ya sebaiknya menghindari kafein lah selama 9 bulan ini ya ketika kita mengandung, karena daripada ada resiko ya kan, karena kan kita nggak tahu tubuh kita dapat menerima kafein atau enggak selama hamil gitu. Jenis makanan yang keenam yang sebaiknya dihindari adalah susu. Nah, susu ya, padahal biasanya kalau ibu hamil minum susu biar sehat ya kan, tapi nggak semuanya nih. Terutama susu yang belum dipasteurisasi kayak keju tadi, keju impor juga yang belum dipasteurisasi ya kan. Karena apa? Karena pada susu yang belum dipasteurisasi masih ada bakterinya. Saya jelaskan lagi, susu yang belum dipasteurisasi ini adalah susu yang diolahnya adalah nggak benar-benar matang dalam waktu yang singkat gitu. Nah, sebaiknya mengkonsumsi susu kehamilan aja atau susu UHT ya, Ultra High Technology. Saya sering dapat pertanyaan nih, kalau misalnya lagi hamil boleh nggak sih makan pedes gitu? Jawabannya adalah boleh, tapi dalam jumlah yang gak terlalu pedes gitu ya. Karena ya menyesuaikan kita lambung kita aja. Takutnya apa? Takutnya diare ya kan, mengganggu pencernaan juga, mengganggu apa ya, kesehatan tuh, ya kesehatan tubuh akan terganggu kalau misal diare ya kan. Kemudian makanan yang asam sama aja sama makanan pedas boleh, cuma dalam jumlah yang sedikit. Karena takut lambungnya nggak kuat yang terlalu asam. Kemudian lagi nih pertanyaan yang sering banget aku temuin, boleh nggak sih makan mie instan? Boleh nggak sih makan junk food? Ya kan? Jawabannya boleh. Kadang ya emang kita kayak bosen gitu buat makanan yang sehat ya. Boleh makan mie instan, makan junk food. Aku dulu waktu hamil juga eh, bawanya pengen makan mie instan terus ya kan. Tapi jangan banyak-banyak. Satu minggu sekali lah. Atau baiknya ya sebenarnya baiknya nggak boleh ya. Baiknya jangan. Tapi kalau misal kepepet pengen gitu ya dikit-dikit aja masih boleh, masih aman. Nah, jadi paham ya kalian, udah aku jelasin banyak tadi. Gak semua makanan itu dapat dimakan saat kalian hamil. Harus pilih-pilih ya, dalam artian
pilih mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang sehat, mana yang enggak. Ya, kita nggak boleh egois mikirin aku pengen makan ini aja ah. Nggak, kita mikirin janin kita juga gimana ke depannya, janin juga sehat, nutrisinya juga tercukupi, dan ibu hamil tetap bahagia. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat buat kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.